Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Dan di video kali ini gua pingin membahas monitor gaming yang sebenarnya dari kemarin-kemarin tuh udah lama ditanyain. Banyak yang merequest untuk membahas gaming monitor yang satu ini, yaitu gaming monitor dari Xiaomi. Gua memang mendapatkan banyak request juga ya untuk gaming monitor yang satu ini, tapi gua belum sempet bahas karena monitor gamingnya itu belum masuk resmi di Indonesia. Jadi kalaupun dibahas, ya mungkin banyak yang bilang harganya murah, tapi garansinya nggak resmi, garansinya internasional. Jadi kalaupun nggak dapat after sales, kalau monitornya kenapa-napa, nanti servisnya jadi bakalan susah, ribet, klaim garansinya bakalan ribet segala macam. Pokoknya itulah, urusannya lebih ke after sales. Nah, tapi kali ini Xiaomi udah merilis secara resmi di Indonesia untuk gaming monitornya, dan gue berkesempatan untuk membahas gaming monitor yang ada di setup kamar gue ini sekarang. Jadi kalau kalian lihat, ini setupnya berbeda, bukan karena gue ganti studio, tapi gue ini syuting di kamar pribadi gue. Dan mungkin nanti kalau setupnya udah 100% jadi, gue akan bikin videonya juga. Karena sejujurnya setup ini belum 100% jadi sebenarnya. Jadi ya gue belum bisa bikin videonya. Tungguin aja sampai 100% jadi, nanti gue bakalan bikin videonya. Karena yang mau dibahas di video kali ini adalah monitor gaming dari Xiaomi nih, yaitu Mi Curve Gaming Monitor 34. Jadi tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas monitor gaming yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Awalnya gue pikir Xiaomi ini identik dengan warna putih atau silver gitu, tapi Mi Curve Gaming Monitor diberikan warna hitam matte. Monitor gaming ini juga kelihatannya tuh looksnya nggak terlihat seperti gaming monitor pada umumnya ya, yang biasanya gaming monitor itu selalu diberikan ornamen-ornamen yang kesannya dibikin kelihatan sangar, tapi yang satu ini kelihatannya stealth banget, kalem. Xiaomi justru membuat monitor ini jadi kelihatan stealth abis. Finishingnya ini juga oke, dan branding dari Xiaomi sendiri sampai nggak terlalu mencolok loh di sini. Kurvatur ada di angka 1500R, lengkungan segini juga untuk ultrawide 34 inch harusnya masih oke juga sih ya. Karena ukuran 34 inch umumnya jarak pandang itu nggak akan terlalu dekat dari mata. Karena rasionya 21:9 juga, jadi view panoramiknya ini jadi cukup terasa lah sinemanya. Bracket leher, kaki, ini semua bahan dari metal solid ya, nggak ecek-ecek swear. Pemasangannya juga ya tinggal cetekin aja. Ini bisa pakai VESA mounting kalau diperluin, atau wall mounting sendiri juga boleh. Xiaomi udah ngasih kita juga baut sama hex stud gitu kalau emang mau pakai wall mounting. Selanjutnya yang mau gue bahas itu adalah soal cable manajemennya, dan menurut gue Xiaomi di sini sih bener-bener terbaik sih ngasih kabel manajemen di kelasnya cuy. Karena ya lu bisa lihat sendiri lah, ini kabel dari kabel powernya dan juga kabel untuk HDMI atau DisplayPortnya itu seamless, hampir nggak kelihatan sama sekali. Karena nih yang kalian lihat itu kabel sebenarnya kabel keyboard, bukan kabel dari monitornya. Jadi kabel tuh bener-bener diumpetin di dalam lehernya ini. Covernya juga nggak ecek-ecek. Ini dia magnetik cuy, jadi buka tutup covernya aja berasa premium. Nggak cuma itu aja, di area belakang monitor ini juga ada cover biar makin clean lagi. Sama ya, dia ini magnetic plus kail juga. Lalu gue mau bahas soal adjustmentnya. Awal-awal gue ngelihat monitor Xiaomi gitu ya, pas ada kabar monitornya ini mau masuk ke Indonesia, gue cukup underestimate jujur aja sama monitor Xiaomi. Karena dengan harga yang ditawarkan, gue pikir adjustmentnya ya paling hanya sekedar tilt aja. Tapi ternyata enggak cuy. Karena ini yang diberikan untuk adjustmentnya, buset, ini bisa naik turun sliding gitu, mulus. Terus bisa nengok kanan kiri, dan ini nengoknya di bagian engsel atas ya. Jadi leher monitornya tuh posisinya nggak berubah gitu. Terus ya tilt juga tentu pastinya bisa. Ya emang sih untuk adjustmentnya monitor yang satu ini kita nggak bisa rotate 90 derajat, atau kita orientasinya nggak bisa diubah jadi vertikal. Cuma kalau gue pikir-pikir lagi, monitor ini kan ukurannya 34 inch ya, lumayan besar. Jadi gue rasa juga penggunanya kayaknya bakalan jarang banget ya yang memanfaatkan monitor ini terus orientasinya dibikin jadi vertikal karena ukurannya memang terlalu besar. Jadi gue masih bisa sangat kompromikan untuk hal itu. Lalu selanjutnya adalah panel. Rasio udah dijelasin dari tadi ya, kalau monitor ini 21:9 rasionya. Resolusi monitor ada di angka 3440 x 1440. Ini emang belum ada di area 4K karena resolusi 4K sendiri ada di angka 2160p, bukan 1440p. Tapi sejauh ini gue emang masih jarang temuin di kelas 34 inch yang udah ada di range 2160p. Malah masih banyak banget yang di 1080p ultrawide.
wide. Dan ini nggak masalah banget ya, mengingat ukuran monitornya ya 34 inch besar. Jadi jarak pandang ke monitor juga biasanya itu nggak terlalu dekat. Kebanyakan pasti penggunanya akan punya jarak yang lumayan jauh ke monitornya, sehingga ya pikselnya pun nggak kelihatan pecah lah paling nggak. Refresh rate. Nah, refresh rate dari monitor ini adalah 144 Hz dengan catatan kalian wajib menggunakan DisplayPort 1.4 atau HDMI 2.0. Karena jika kabelnya di bawah itu, refresh rate maksimum nanti cuma jalan di 100 Hz aja. Tenang aja, di sini Xiaomi udah memberikan langsung kabel DisplayPort 1.4, jadi kalian bisa memanfaatkan seluruh fitur dari gaming monitor yang satu ini. Untuk tipe panelnya, monitor ini diberikan panel VA. Well, nggak ada yang masalah dari panel VA, karena panel VA juga sebenarnya itu adalah jenis panel yang karakteristiknya itu memang identik sekali dengan panel IPS. Karena keduanya sama-sama punya karakteristik yang sama memang, yaitu adalah wide view angle di 178 derajat. Yang membedakan nanti hanya di kualitasnya aja. Karena panel VA pun, panel IPS pun itu banyak varian tuh untuk macam-macam kualitasnya. Ibaratnya ada grade-nya lah. Ada yang color gamutnya bagus, ada yang tingkat kecerahannya bagus, macam-macam lah. Nah, untuk akurasi warna sih gue bisa bilang ini juga salah satu yang top lah ya di kelasnya. Top di kelasnya ya. Karena meskipun ini monitor gaming, ini udah diberikan akurasi warna ya sebenarnya sih menurut gue udah lebih dari cukup ya. Karena ya ini udah punya sRGB 121% dan DCI P3 itu ada di angka 90%. Jadi buat lu yang memang desainer atau editor, meskipun ini adalah labelnya monitor gaming, tapi lu bisa tetap manfaatkan monitor ini sebenarnya. Buat gue pribadi sih ini udah bukan lumayan lagi ya, meski tingkat kecerahannya itu masih di 300 nit dan belum mendukung HDR10. Tapi buat gue balik lagi nggak apa-apa banget dan masih bisa dikompromikan. Response time. Nah, response time-nya ini juga belum yang paling cepat karena response time-nya ada di angka 4 millisecond. Dan Mi Curve Gaming Monitor 34 ini juga belum memiliki fitur yang namanya MPRT, jadi untuk response time-nya belum bisa ditweak ke 1 millisecond. Biasanya kan kadang kita udah temuin tuh monitor gaming kebanyakan udah ada fitur MPRT, yaitu Motion Picture Response Time, dimana yang tadinya response time-nya 4 millisecond bisa ditweak jadi 1 millisecond, tapi dengan catatan biasanya kalau udah ditweak jadi 1 millisecond itu biasanya jadi flicker, anti flickernya mati. Tapi kalau monitor ini dia anti flickernya tetap nyala dan nggak ada MPRT sama sekali untuk nge-tweak response time jadi 1 millisecond. Selanjutnya yang mau gue bahas itu adalah soal fitur. Nah, untuk fiturnya sendiri gue jujur aja lebih seneng untuk tombol menu itu lebih seneng dengan tombol-tombol joystick ya, bukan tombol yang memang banyak. Karena apa? Karena biasanya pas kita mau buka menu itu agak ngerepotin, apalagi kalau misalkan di bagian pinggirnya itu nggak ada tanda sama sekali seperti di Mi Curve Gaming Monitor ini. Jadi kalau misalkan kita ngeraba-raba di bagian belakangnya tombol-tombolnya, kalau misalkan kita nggak apal ini yang mana yang tombol power, yang mana yang tombol menu, itu kadang kita suka kepencet tombol power dan akhirnya malah monitornya mati dulu. Tapi kalau misalkan kalian udah mencet tombol menu, itu sebenarnya di bagian sampingnya ini, di bagian on screen displaynya, itu kalian udah bisa ngelihat arah bagian OK itu di mana, bagian ke bawah itu yang mana gitu. Jadi nggak perlu ngeraba-ngeraba lagi. Cuma di awal-awal aja yang perlu ngeraba-raba ini tombol power atau tombol menu gitu ya. Nah, untuk menunya sendiri sebenarnya ini fitur-fitur yang diberikan cukup sederhana ya, seperti pengaturan brightness, pengaturan kontras, habis itu juga profile warna gitu, color temperaturnya kayak gimana. Dan di sini ada fitur window setting. Nah, window setting ini kalian bisa menggunakan dua device sekaligus. Jadi kalian nanti di sini bisa enable bagian DisplayPort 1, DisplayPort 2, HDMI 1, HDMI 2. Nanti kalian bisa split layarnya menjadi dua bagian karena monitor 34 inch ultra wide seperti ini memang biasanya akan dimanfaatkan untuk keperluan multitasking juga. Tapi kalau kalian pakai satu monitor, bukan satu monitor, maksudnya kalian pakai satu device, pakai satu laptop atau pakai satu PC, tapi pengen multitaskingnya jalan, itu kalian perlu menggunakan software tambahan lagi. Kalau memang kalian mau jalanin multitaskingnya seolah-olah monitornya itu ada dua. Cuma kalau misalkan kalian mau jalaninnya window mode, sebenarnya ya tinggal digeser kiri kanan aja, di adjust aja maunya seperti apa. Lalu di bagian bawahnya lagi itu ada settings, dan di bagian settings ini kalian juga bisa temukan fitur yang namanya FreeSync Premium. Nah, FreeSync Premium ini kalian baru bisa aktifin lewat menu ini ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai GPU Radeon, itu FreeSync-nya nggak akan kelihatan ada kalau misalkan belum diaktifkan melalui
fitur menu yang ada di tombol-tombol ini. Buat kalian pengguna Nvidia GeForce GPU-nya, itu juga kalian nggak perlu khawatir karena ketika FreeSync Premium ini udah on di menu fiturnya, itu kalian juga bisa menggunakan G-Sync compatible karena ini udah adaptif untuk bagian FreeSync-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk Mi Curve Gaming Monitor 34. Biasanya nih Xiaomi kalau misalkan lagi launching smartphone itu kadang ada aja yang bilang tuh, wah Xiaomi merusak pasar lagi gitu. Tapi kalau misalkan Xiaomi masuk ke pasar PC gaming, kira-kira apakah Xiaomi bisa merusak pasar juga ya untuk harganya? Nah, ini harga resmi ya, harga resmi di Indonesia yang diberitahukan oleh Xiaomi Indonesia langsung. Untuk harganya sendiri ada di angka Rp6.999.000. Dan menurut gua itu harga yang fantastis banget mengingat kompetitor-kompetitornya itu jual untuk monitor di kelas yang seperti ini mungkin ada di angka 8 sampai dengan 9 juta rupiah. Itu kacau banget sih. Oh ya, tambahan lagi nih, untuk penjualan pertama nanti di tanggal 13 April itu untuk harga first sale-nya adalah di angka Rp6.799.000. Ini harganya gokil sih. Kalau harga segini, resmi, garansi jelas, waduh, sulit ini buat nggak bilang mending Xiaomi, swear. Meski tetap ya monitor ini juga punya kekurangan kayak fitur menunya sederhana-sederhana aja, belum masuk kelas HDR, response time-nya juga belum masuk kelas kompetitif. Tapi masa sih nggak bisa kompromi? Udah dikasih resolusi cukup tinggi, refresh rate tinggi, akurasi warna tinggi, ultra wide, curve, terus itu desain kabel manajemen, adjustment-nya juga, waduh. Ya tapi boleh lah Xiaomi kalau emang kedepannya mau bikin yang paket lebih komplit dari ini tapi harganya tetap segini gitu. Pembeli nggak akan nolak gua rasa. Jadi kurang lebih segitulah pembahasan gua untuk Mi Curve Gaming Monitor yang satu ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Ya kalau mau komen sedikit-sedikit, teaser-teaser sedikit soal setup gua yang di kamar ini juga silahkan komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek untuk mensupport channel gaptek.id dengan cara lain. Itu ada teaser di sana. Silahkan cek di deskripsi untuk link pembeliannya. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.